Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ta'dhimus Sunnah wa Mawqifus Salaf mimman aradaha aw istahza'a bi syai'in minha, yaitu pengagungan terhadap sunnah dan sikap para as-salaf terhadap orang yang menentang sunnah tersebut atau mempermainkan, mengolok-olok sesuatu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pasal yang pertama setelah membaca muqaddimah. Kita sudah mengambil sebagian dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abdul Qayyum Suhaibani hafizahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan fasl fi ta'dhimis sunnah, pasal tentang pengagungan sunnah. Beliau membawakan beberapa ayat. Yang pertama di surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, maka dia tidak memiliki pilihan yang lain kecuali dia tunduk terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pasti itu mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung kebaikan, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik, ya, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balagul mubin.
apabila kalian menaati Rasulullah, maka pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Ini diantara sebab untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk adalah dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati dia, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Dan Rasul itu tidak lain kecuali hanya penyampai yang nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya memberi hidayah yang disebut dengan hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah berupa petunjuk, keterangan. Adapun hidayah taufik, adapun hidayah taufik, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus kita memahami bahwa hidayah itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayah al-bayan. Hidayah berupa keterangan. Dan ini tugas para nabi dan rasul, tugas para pengikut nabi dan rasul, memberi hidayah, memberi penjelasan, keterangan. Memberi keterangan kepada manusia. Yang kedua, hidayah taufik, dan ini hanya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu melakukannya. Karena itu kalau kita baca ayat-ayat Allah, itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksudkan hidayah di situ adalah hidayah al-bayan. Hidayah berupa petunjuk. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini kan kalau tidak bisa membedakan dua jenis hidayah, maka pasti akan mengatakan, wah ini ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Yang satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi hidayah, yang satunya Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintai. Maka ayat yang pertama itu maksudnya hidayah al-bayan. Sementara ayat yang kedua itu adalah hidayah taufik. Dan hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak bisa memberikan. Makanya Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah taufik kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah taufik kepada ayahnya. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Tidak bisa memberi taufik. Tapi yang mereka lakukan para nabi dan rasul adalah memberi keterangan, menjelaskan. Kemudian itu tadi di surah An-Nur ayat 54. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang yang menyelisihi perintahnya itu berhati-hati. Falyahdhar, berhati-hati. Akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang sangat pedih. Apa makna fitnah dalam ayat ini? Fitnah dalam ayat ini tidak sama dengan fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah di dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, atadri mal fitnah, tahukah engkau apa makna fitnah dalam ayat ini? Kata beliau, hiya asyirk. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi orang yang menyelisihi
sunnah Nabi SAW dikhawatirkan jatuh pada kesyirikan. Kata beliau, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fitnah dalam ayat ini maknanya adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, jangan-jangan kalau dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg, akan ada di dalam hatinya sesuatu berupa penyimpangan, fayahlak, sehingga dia binasa. Nah, ini kalau kita menolak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak sebagian dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi akan ada dalam hati kita az-zayg, penyimpangan, yang dengan sebab tersebut kita akan binasa. Kita akan binasa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian menjaharkan, mengeraskan kepadanya ucapan sebagaimana sebagian dari kalian menjaharkan, mengeraskan suara terhadap sebagian yang lain, yang dengan sebab itu amalan-amalan kalian terhapus sementara kalian tidak menyadarinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ayat ini turun, ada sebagian sahabat itu menangis di rumahnya sampai berhari-hari, menangis berhari-hari sehingga tidak kelihatan, tidak kelihatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Ternyata dikabarkan bahwasanya dia di rumahnya menangis. Kenapa? Karena sahabat ini orangnya suaranya besar. Suaranya besar. Maka dia khawatir masuk dalam ayat ini sehingga dia menangis. Jadi memang istilahnya dari sananya memang suaranya keras. Maka dia khawatir jangan-jangan masuk dalam ayat ini. Hanya menangis. Maka Nabi SAW bersabda, kabarkan kepadanya bahwasanya dia penduduk surga. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau memang asalnya suaranya keras, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja mengangkat suara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini yang tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Kita lihat keterangan dari para ulama tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'liqan ala hadhihi al-ayah. Fahadzara al-mu'minina min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'duhum li ba'din. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman akan batalnya amalan-amalan mereka. Disebabkan karena apa? Karena mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebagian mereka mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya terhadap sebagian yang lain. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisa hada biriddah, padahal ini bukan riddah, bukan murtad. Kalau murtad jelas ya, bal ma'siyatun tuhbitul amal, tapi ini adalah maksiat yang akan menghapuskan amalan ya. Ini maksiat yang akan menghapuskan amalan ya. Jadi ada maksiat itu yang menghapuskan amalan, sebagaimana kebaikan-kebaikan ada yang menghapuskan keburukan ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan cara apa? Mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Padahal ini bukan riddah, bukan murtad ya, tapi ternyata itu menghapuskan amalan. Maka sama dengan mengangkat suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi kalau mendahulukan ucapan pendapat di atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih berbahaya lagi ya. Kata beliau, wa sahibuha la yash'uru biha, sementara pelakunya tidak menyadarinya. Lalu kata beliau, fama dhannu biman qaddama ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadiyahu wa tariqahu. Terus bagaimana ya menurutmu, bagaimana sangkaan terhadap orang yang mendahulukan ya, orang yang mendahulukan petunjuknya di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendahulukan jalannya, metodenya di atas jalan atau metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang mendahulukan pendapatnya di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana itu? Sekadar ya meninggikan suara itu sudah bisa menghapuskan amalan. Lalu bagaimana kalau mendahulukan pendapat, mendahulukan petunjuk, mendahulukan metode dia di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Alaysa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yashkur? Bukankah yang seperti ini amalannya akan terhapus atau amalannya telah terhapus sementara dia tidak menyadarinya? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati. Ya, hendaknya kita berhati-hati. Nah, kata beliau, wa 'anil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat, memberi nasihat kepada kami. Yang nasihat itu ya membuat hati bergetar, membuat air mata berlinang, sehingga kami berkata, wahai Rasulullah, ya ini sepertinya nasihat atau ya wasiat perpisahan. Ini kayak nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatkan kepada kami. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Satu. Kalau ada orang minta wasiat, minta nasihat, nasihatkan dengan ketakwaan. Cuma biasa ada orang kalau diwasiatkan seperti ini, kamu bertakwa kepada Allah, sedikitnya ya. Padahal itulah wasiat para nabi dan rasul. Karena itu kalau kita minta wasiat atau nasihat dari para masyayikh, dari para ulama, itu yang pertama kali yang mereka sebutkan, usikum bitaqwallah.
Ya, haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah. Itu wasiat yang pertama. Kenapa? Karena ini wasiat para nabi dan rasul. Ya, wasiat para nabi dan rasul. Yang kedua, was-sam'i wat ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun ia menguasai kalian adalah budak. Seandainya ada budak yang menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk taat. Ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh kudeta, tidak boleh demo-demo. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ahlus sunnah itu ya taat kepada penguasanya, kecuali dalam perkara maksiat. Ya, kecuali dalam perkara maksiat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Jangankan di masa sekarang, Nabi SAW baru saja meninggal, itu sudah terjadi perselisihan. Ya. Sudah terjadi perselisihan. Siapa yang akan menjadi khalifah? Itu ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ya. Di mana Nabi SAW dikuburkan, itu ada. Ya, perselisihan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan petunjuk, ya, karena itu disebutkan di sini sebelumnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berada di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Nah, makanya ketika terjadi perselisihan, Abu Bakar ya meredam perselisihan. Ya, meredam perselisihan. Ya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Umar radhiyallahu taala anhu ya, itu masuk dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan tebas. Ya. Umar bin Khattab tidak percaya awalnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tapi datang Abu Bakar As-Siddiq, beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah meninggal, maka beliau keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian naik ke mimbar ya, lalu berkhutbah. Beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun ya qad khalat min qablihi rusul. Ya, Nabi Muhammad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali hanya seorang rasul yang telah didahului oleh para rasul. Ya. Afa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau dia sudah meninggal atau terbunuh, kalian akan berpaling? Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, man abada Muhammad fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka sekarang dia sudah meninggal. Wa man abadallah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Disitulah baru Umar bin Khattab sadar dan mengatakan, ya, sepertinya ayat ini tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ya. Seolah-olah ayat ini tidak pernah saya dengar sebelumnya, kecuali dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka perselisihan teredam. Demikian juga ketika Nabi SAW mau dikubur, ketika ya siapa pengganti khalifah, apa pengganti Nabi SAW sebagai khalifah, masing-masing di kalangan mereka mengatakan, kami mengangkat khalifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa khalifah itu dari kalangan Quraisy. Selesai perselisihan. Inilah Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ya.
Peganglah, gigitlah dengan gigi gerahangmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bidah. Dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya, termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang diada-adakan adalah apa? Di bulan ini puasa wajib. Para ulama sepakat, ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang sahih, ya, yang hasan, bahkan yang dhaif terkait dengan, ya, pengkhususan puasa Rajab. Yang banyak adalah hadis yang maudhu, palsu, ya. Jadi jangan sampai kita teliti kalau uang palsu, tapi kalau hadis tidak kita teliti, padahal itu adalah hadis palsu. Yang mana yang lebih berbahaya? Iya, hadis palsu lebih berbahaya. Walaupun tidak ada juga orang mau terima uang palsu, ya, rugi. Nah, kemudian kata beliau, qala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bagus dicatat. Kata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa 'amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an aziq. Kata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, saya tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti saya lakukan juga. Iya. Ya, walaupun tidak tidak secara rutin misalnya. Yang jelas pernah kita lakukan atau pernah dilakukan. Ya. Karena itu sebagian as-salaf berkata, ma balagani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qad illa amiltu bih walau marratan wahidah. Ya, tidaklah sampai kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti saya amalkan, walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali, misalnya terkait dengan sedekah, amalkan walaupun mungkin sekali. Ya, puasa, apakah itu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari, ya, atau misalnya apa, pokoknya ada dari Nabi SAW, ya, kita amalkan, maka itulah disebut takun min ahlihi, engkau menjadi ahlinya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu menulis, ya, ribuan hadis, bahkan yang beliau hafal berapa hadis? 1 juta hadis. Kata anaknya itu Abdullah, ya, ayahku itu menghafal 1 juta hadis. Ya. Kita dihilangkan 6 nolnya. Iya. Atau dihilangkan satunya. Iya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan beliau menulis hadis-hadis tersebut. Apa yang beliau katakan? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ma katabtu hadithan illa amiltu bih. Saya tidak pernah menulis sebuah hadis kecuali pasti saya amalkan. Semua hadis yang beliau tulis, ya, coba kita buka musnadnya itu, ya, musnad Imam Ahmad itu berjilid-jilid. Ya. Kata beliau, saya tidak pernah menulis sebuah hadis kecuali saya amalkan. Ya, hatta marra bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Thayyibah dinaran. Ya. Sampai saya melewati sebuah hadis yang mana hadis tersebut menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, lalu memberi, ya, tukang bekam 1 dinar, membayar, ya, tukang bekam 1 dinar. Berapa itu 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram. Iya, 4 juta lebih.
Ya. Sudah pernah berbekam bayar tukang bekam 1 juta atau 4 juta? Masya Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya melewati sebuah hadis ini. Ya, saya menulis hadis ini. Apa yang beliau lakukan? Fa'ataitul hajjama dinaran hina ihtajamtu. Maka saya pun memberi 1 dinar kepada tukang bekam, ya, ketika saya berbekam. Dalam rangka apa? Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Jadi walaupun sekali amalan apa saja yang sampai kepada kita, ya, maka hendaknya kita berusaha mengamalkannya. Takun min ahli, maka engkau akan menjadi ahlinya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq, ya, selalu melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid. Karena saya khawatir kalau saya meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyimpang. Saya akan menyimpang. Ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengirim pasukan. Jadi ceritanya ada pasukan yang ingin dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengangkat Usama bin Zaid sebagai komandan. Ya. Sebagai pemimpin pasukan tersebut. Usama bin Zaid waktu itu baru berapa? 15 atau 18 tahun. Masih sangat muda. Diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasukan. Ternyata pasukan ini belum dikirim, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya kan dimaklum ya, banyak kasus, ya, ada yang murtad, ada yang Nabi palsu, macam-macam. Termasuk isu bahwasanya orang-orang Arab Badui akan menyerang kota Madinah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, tetap mengutus, ya, pasukan ini. Itu awalnya, ya, ditentang oleh sebagian sahabat, ya, memberi saran, ya, wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, tidak perlu. Ini kan kalau diutus ini orang-orang akan menyerang kita. Orang-orang akan menyerang kita. Ya, kalau pasukan ini dikirim, maka siapa yang akan berjaga di Madinah? Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, saya tidak akan, ya, meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ingin mengirim pasukan ini, maka saya akan kirim. Saya akan kirim. Ya, jadi Abu Bakar tetap kirim pasukan tersebut. Subhanallah, apa yang terjadi? Ya, begitu dikirim pasukan tersebut, orang-orang yang dilewati ketakutan semua. Ya, orang-orang yang dilewati ketakutan, boy. Ini Madinah ini bukan sesuatu yang ini masa dia mau tinggalkan kota, pasti ada pasukan yang lebih besar di dalam. Ya, orang ketakutan semua. Ya, ketakutan semua. Akhirnya apa? Subhanallah. Ya, pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar ini mendapatkan kemenangan. Demikianlah buah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut. Ya, dan ternyata mendapatkan kemenangan. Kata beliau, allaqah Ibnu Battah ala hadza biqaulihi. Ibnu Battah rahimahullah memberi komentar terkait dengan ucapan Abu Bakar tadi. Mengomentari ucapan Abu Bakar tadi. Bahwasanya saya tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti saya amalkan. Karena saya khawatir kalau saya tinggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyimpang. Saya akan menyimpang. Kata Ibnu Battah rahimahullah, "Hada ya ikhwani as-Siddiq al-Akbar.
Yatakhawwafu ala nafsihi min az-zayghi in huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai saudaraku, inilah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang begitu besar rasa takutnya terhadap dirinya akan menyimpang tak kala menyelisihi sesuatu dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Ya. Beliau sangat khawatir akan menyimpang ketika beliau menyelisihi apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadha asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim wa biawamirihi wa yatabahawna bimukhalafatihi wa yaskharuna bisunnatihi. Nas'alullaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kata Ibnu Battah, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang begitu khawatir akan menyimpang ketika menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan zaman? Ini zaman beliau ini, Ibnu Battah. Ya. Terus bagaimana dengan zaman kita? Beliau menceritakan zaman beliau. Bagaimana dengan zaman yang kita berada di atasnya saat ini? Yang mana ahluhu, ya, adha ahluhu, ya, penduduknya atau orang-orangnya, yastahzi'una binabiyihim, memperolok-olok nabi mereka. Ya. Wa biawamirihi, memperolok-olok perintahnya. Ya. Perolok-olok perintahnya. Orang yang berjenggot diolok-olok, ya. Orang yang memakai celana di atas mata kaki laki-laki diperolok-olok. Wa yatabahawna bimukhalafatihi, dan mereka berbangga-bangga, ya, ketika menyelisihi Nabi SAW. Wa yaskharuna bisunnati, dan mereka, ya, memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Nas'alullaha ismatan minaz zalal. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah penjagaan dari ketergelinciran. Wa najatan min su'il amal, dan keselamatan dari amalan yang buruk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini komentar Ibnu Battah rahimahullah terhadap ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau Abu Bakar sangat khawatir menyimpang kalau tidak mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang justru mengolok-olok, berbangga ketika dia menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, ini Umar bin Abdul Aziz, ya, itu khalifah yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama memasukkan khalifah yang kelima. Ya, nah, Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Ya, walaupun yang disepakati 4. Nah, dan ini ada kisah, ya, tentang, walaupun sebagian para ulama menyebutkan ada perbincangan tentang sanad dari kisah ini, ya, tapi kita menyebutkan sebagai pelajaran dan, ya, artinya nasihat bagi kita. Disebutkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, itu beliau suka berpatroli di malam hari. Ya, lihat jangan sampai ada orang tidak bisa tidur karena lapar. Nah, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu melakukan patroli keliling. Kemudian, ya, karena sudah larut malam, akhir malam, beliau, ya, sudah mulai, ya, mengantuk, capek, maka beliau istirahat di sebuah gubuk. Singgah istirahat di sebuah gubuk.
Ternyata dari dalam gubuk itu terdengar obrolan seorang ibu dengan putrinya. Ya, yang mana sang ibu mengatakan, wahai putriku, itu susu yang diperah tadi campur dengan air supaya banyak hasilnya, kemudian dijual di pasar. Apa kata putrinya? Wahai ibu, bukankah Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur susu dengan air? Ya. Nah, kata ibunya, kan Umar tidak melihat kita. Padahal Umar bin Khattab ada di luar. Ya. Umar tidak melihat kita. Kata putrinya, betul, Umar tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Wah, begitu langsung mendengarkan kalimat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala langsung kaget. Ya, tersentuh hatinya. Ya, terpikat dengan perempuan tersebut. Tapi bukan dia yang mau menikahinya. Beliau langsung pulang ke rumahnya, panggil anak-anak laki-lakinya. Tanya siapa yang mau menikah. Ya, sudah. Ini ada Asim. Ya, kata Umar bin Khattab, wahai Asim, pergi lamar perempuan itu. Padahal tidak pernah dilihat siapa ini perempuan ini, berapa gajinya. Ya, enggak, cuma karena akhlaknya. Ya, maka dari situ lahir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak, kemudian lahir seorang cucu. Inilah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala. Dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dapat kita pahami bahwasanya kalau negeri, ya, kalau satu daerah ingin baik, maka perbaiki masyarakat. Ya, bukan dari atas, tapi dari bawah. Ya, itu cara mendidik, ya, umat. Nah, yang kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak, ya, atau tidak ada pendapat, ya, bukan la ara, la ra'ya li ahadin, tidak ada pendapat bagi seorang ma sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pendapat bagi seseorang apabila sudah mendapatkan, sudah menemui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada sunnahnya, petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja yang diikuti. Tapi kan fulan mengatakan begini, tidak usah diikuti pendapatnya fulan. Ikuti pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahnya Nabi, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad pernah marah. Ya. Karena apa? Karena beliau mengatakan zakat fitri itu dengan makanan pokok. Lalu ada yang berkata, kan Umar bin Abdul Aziz membolehkan dengan uang. Apa kata Imam Ahmad? Saya sudah bilang, Nabi SAW menuntunkan, mencontohkan dengan makanan pokok, lalu kamu mengambil pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau marah. Ya, beliau marah. Nah, dari ini ada ucapan-ucapan nanti dari kalangan para ulama semisal dengan itu. Kata beliau, wa an Abi Qilabah rahimahullah qala, idza haddatsa ar-rajula bisunnati faqala da'na min hadha wa hati kitab Allah fa'lam annahu dhallun. Ya, dari Abu Qilabah rahimahullah, beliau berkata, apabila engkau menyampaikan hadis kepada seseorang, ya, apabila engkau berbicara kepada seorang dengan sunnah, dengan hadis, lalu dia berkata da'na min hada, ya, tinggalkan saja ini, ya, wahati kitab Allah,
dan berikan kitab Allah, berikan ayat, tidak usah ada hadis. Fa'lam, kata Abu Kilabah, ketahuilah annahu dhallun, orang ini sesat. Ya, ingkar sunnah. Ya, kalau dia bilang oh, kita ambil Al-Quran saja, ayat saja, kita tidak mengambil hadis, ini kata Abu Kilabah, orang itu adalah orang yang tersesat, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Nah, Allaqa Az-Zahabi rahimahullah ala hada biqali. Imam Az-Zahabi mengomentari ucapan Abu Kilabah. Ya. Dan Imam Az-Zahabi ini salah satu murid menonjol dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ulama besar itu menghasilkan ulama besar. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah keilmuannya luar biasa, ya. Murid-muridnya banyak. Ya. Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Katsir. Ya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'ah yaqul da'na min al-kitab wal ahadithi al-ahad wa hatil aql fa'lam annahu Abu Jahal. Ya. Kalau ada yang kau lihat orang yang berbicara, ya, dari kalangan ahlul bid'ah, ya, dan dia berkata tinggalkan kami dengan kitab dan hadis ahad, ya, kami mengambil hadis, kami mengambil Al-Quran saja, ya, atau ya tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, wahatil akal, dan berikan akal. Ya, kita mau yang sesuai dengan akal saja. Kalau Al-Quran kayaknya, wah, ada yang tidak masuk akal. Ya, hadis ini tidak sesuai dengan akal. Ini ada sebagian orang seperti itu. Berikan akal. Fa'lam annahu Abu Jahal. Maka ketahuilah orang ini adalah Abu Jahal. Ya. Bapaknya kebodohan. Ya. Jadi kalau dia bilang, ya, tinggalkan Al-Quran, ya, tinggalkan hadis, kita ambil akal saja, maka itu adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aita as-salika, ya, at-tauhidi yaqul da'na minan naqli wa minal aql wa hatiz dzauq wal wajd. Ini lebih parah lagi. Kalau ada orang yang kau lihat berjalan di atas tauhid, kelihatannya begitu, ya, tapi dia bilang tinggalkan dalil, akal, dan tinggalkan dalil, nas, naql, dan akal, ya, lalu berikan perasaan. Ya, kita perasaan saja. Kayaknya kalau kita zikirnya itu Allah, 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 wah, enak sekali, ya. Nah, Allah, Allah, wah, hati tenang, perasaan, ya, hati jadi tenang, ya, atau sudah melayang, ya. Jadi tinggalkan apa? Al-Quran, tinggalkan akal, ya, ambil perasaan. Kayaknya ini perasaan saya enak kalau begini, ya. Kata, ya, Az-Zahabi, fa'lam annahu iblis. Ya. Ketahuilah orang ini adalah iblis. Qala dhahara bi surati basyarin. Ya. Dia ini nampak dalam bentuk manusia. Menampakkan diri sebagai manusia. Ya. Ini ucapan Az-Zahabi, ini bukan ucapan saya. Ya. Kata beliau, fa'in jabunta minhu, ya, fahrub, kalau kamu takut darinya lari saja, ya, tinggalkan, maksudnya tinggalkan orang itu, tidak usah ikut-ikut juga nimrung di situ, ya. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau kamu tidak takut, ya, fasra'uhu, kamu banting saja dia, tapi jangan diperhatikan ini, ya. Apa maksudnya? Kita lihat. Wabruk ala sadri, lalu tindih dadanya.
kasih baring dia lalu tindih dadanya. Waqra alaihi ayatul kursi, ya, wakhnuqhu, lalu bacakan ayat kursi. Kenapa? Dia lagi kesurupan itu. Ya, itu maksudnya. Jangan bilang saya banting saja kasih anu. Bukan maksudnya begitu. Ya, ya maksudnya kasih baring, ya, tindih dadanya lalu bacakan ayat kursi, ya, wakhnuqhu, lalu ya cekik dia. Ya, cekik dia. Kan apa dia kalau tidak dicekik mengamuk. Ya, kayak orang kesurupan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini komentar dari para as-salaf terkait dengan orang yang mendahulukan perasaan daripada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian satu lagi, ya, atau ini agak panjang komentar dari Imam Abu Hanifah. Ya, ini sebenarnya kisah yang sangat bagus juga. Abu Hanifah bersama dengan gurunya. Ya, bagaimana beliau Abu Hanifah itu dimarahi oleh gurunya. Ya, dimarahi oleh Ibnu Abi Dzib. Ya. Kenapa? Karena ya Ibnu Abi Dzib menyampaikan hadis. Ya, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, kepada Abu Hanifah. Ya. Tapi Abu Hanifah mengatakan, kamu beramal dengan hadis ini? Wah, marah Ibnu Abi Dzib. Ya, masa saya menyampaikan ini lalu kamu mengatakan saya tidak amalkan? Ya, maka ya Ibnu Abi Dzib itu berteriak, ya, dengan keras, ya, dengan keras, ya, di hadapan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, sampai ya disebutkan ya, di dalam kisahnya, ya, insyaallah kita akan baca secara lengkap nanti, sampai akhirnya Abu Hanifah mengatakan, ya, wa ma sakata hatta tamannaitu ayyaskut. Ibnu Abi Dzib tidak diam sampai saya berharap dia diam. Ya, diulang-ulang terus kamu. Ya. Kamu mengatakan begini, saya sudah bacakan hadis itu pasti diamalkan. Ya, pasti diamalkan. Ya, jadi nanti akan ada hadisnya Nabi SAW tentang hal tersebut, ya, terkait dengan orang yang membunuh. Ya, maka dia diberi dua pilihan, apakah dia membayar dia atau dikisas. Nah, membayar dia atau dikisas. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa ucapan dari kalangan para ulama tentang pengagungan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu masuk pada pembahasan fi ta'jili ukubati man lam yu'azzimis sunnah. Ya, penyegeraan hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Ya, jadi ada orang-orang yang disegerakan hukumannya disebabkan karena tidak mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi memperolok-olok sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.